Ketiga, Yang ketiga. berusaha sudah, berdoa sudah. Ya. Dengan kita lanjut yang ketiga yaitu beramal. Nah, Dan ini ya. tidak kalah penting beramal. Ya kan? Karena sebagian dari rezeki kita itu harus dikeluarkan. Ya kan? Namanya sebagian itu 20-40% sebagian. Namun Berarti 20-30% dari total pendapatan kita sebulan itu kita harus kita keluarkan. keluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan kali ini tetap di channel Roda Kehidupan. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu teman saya ini ya, namanya Pak Taufik. Ya. Pak Taufik. Tempat ini di mana Pak Taufik? Kerjanya di SMK 1 Kelaksaan. SMK 1 Kelaksaan. Ya. Ini Pak Taufik, di kesempatan kali ini nih, saya akan mengangkat terkait rezeki. Iya. Rezeki. Ini mumpung sekarang ini masih waktunya masih kemarin kan banyak ini Bapak Ibu guru yang kemarin diangkat lewat diangkat P3K. Ya. Dulu ya. Ya. P3K. Bapak Ibu guru ini banyak diangkat menjadi P3K. Ini tidak lepas dari rezeki yang diberikan oleh Gusti Allah, gitu kan ya. Ini ada pertanyaan. Gimana, Pak? Ini teman-teman yang masih belum P3K atau masih belum ASN, ini tentunya kan juga menginginkan hal-hal yang sama ya. Ya. Bisa mungkin ingin cepat diangkat P3K, Ya. mungkin juga pengen penghidupannya lebih baik lagi kan gitu ya. Ya. Ini menurut Pak Taufik, Ya. ini supaya rezeki kita ini semakin hari semakin membaik, itu semakin hari semakin membaik, itu caranya gimana Pak Taufik? Nah, gini Pak Rahim. Jadi saya akan bicara tentang percepatan rezeki. Jadi rezeki itu ada percepatannya, jadi ada polanya gitu. Ya Pak Taufik, saya potong. Ini Bapak Ibu, ini Pak Taufik ini juga diangkat P3K tahun ini. Ya tahun ini. Jadi ini bisa kita jadikan ini ya referensi juga. Gitu. Ya monggo Pak Taufik, mana? Jadi ada istilah percepatan rezeki. Ada yang bilang dalam 40 hari, ada yang bilang 99 hari. Iya. Jadi manusia itu ada 3 level Pak Rahim untuk kerezekiannya. Dalam mencari rezeki ya ada 3 level. Manusia yang pertama ini, di level pertama dia hanya berusaha saja. Ya. Yang kedua, level kedua, manusia ini dia berusaha dan berdoa. Yang kedua ini berusaha dan berdoa. Ya, yang ketiga dia berusaha, berdoa dan beramal. Berarti 3 ya. Iya. Berusaha, Berdoa dan beramal. Oh ya. Yang kita bahas kali ini di level 3. Di level 3, Pak. Karena di level 3 ini komplit. Komplit. Kalau di level 1 rata-rata hanya cukup berusaha, mereka ini hanya di orang-orang ateis. Jadi
mereka cukup berusaha tanpa berdoa. Yang level 1 tadi. Iya, yang level 1 karena dia tidak bertuhan kan orang-orang ateis, jadi hanya cukup berusaha dalam mencari rezeki. Kalau dia sudah berusaha, dia yakin rezekinya akan lebih baik. Iya, iya. Yang untuk level 2 ini biasanya umum rata-rata masyarakat yang beragama seperti itu. Berarti kebanyakan yang dilakukan orang itu yang kedua ini. Yang kedua, jadi dia berusaha bekerja sesuai bidangnya masing-masing dan berdoa, beribadah ya sesuai keagamaannya masing-masing. Iya. Ini yang rata-rata dilakukan oleh masyarakat umum. Iya. Yang ketiga ini level 3, ini yang super. Jadi dia berusaha, kemudian berdoa dan beramal. Lakukan 3 hal ya. Melakukan 3 hal, ini komplit sudah. Komplit. Jadi yang kita bahas di level 3 Iya, iya. untuk percepatan rezekinya. Iya. Kalau kita sudah berusaha ya sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan pekerjaan masing-masing, kemudian kan ini sudah maksimal kan ya? Ya. Sudah maksimal, sudah bekerja, kalau sebagai guru ya sudah ngajar Ya. 8 jam sehari, kemudian dilanjut dengan doa kan gitu ya. Iya, iya. Doa itu maksudnya ibadah. Nah, di sini ibadah ini perlu peningkatan orang ini. Peningkatan ibadah ya. Iya, kalau tadi kan yang pertama berusaha bekerja sudah sesuai kan maksimal. Iya. Sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua berdoa. Berdoa maksudnya ibadah. Ibadah baik sholat atau zikir segala macam. Iya, kita bahas untuk percepatan rezeki ini untuk lebih lebih bagusnya kita tingkatkan kan. Ya, agama itu kalau agama Islam diajarkan untuk sholat 5 waktu, ya kan? Kemudian harus tepat waktu. Sholatnya harus tepat waktu. Harus ya. tepat waktu dan itu harus dianjurkan juga untuk berjamaah di masjid. Nah, jadi kenapa harus tepat waktu dan harus berjamaah? Karena kalau kita tepat waktu maka rezeki pun dilangsungkan juga oleh Allah kan gitu, tidak ditunda-tunda. Sebaliknya kalau kita menunda-nunda sholat, maka rezeki kita pun akan tertunda-tunda. Seperti itu logikanya. Kemudian selain sholat wajib ya kan, ditambah lagi sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada sholat duha, ya kan? Sholat duha, kemudian ada sholat malam yang lain. Kan begitu. Nah, ini untuk percepatan rezeki yang perlu diistiqomahkan. Selain sholat wajib, ada sholat sunnah. Ini harus istiqomah ya? Ya harus istiqomah. Untuk pencapaiannya bisa 40 hari Pak Roy, supaya kelihatan percepatan rezekinya. Jadi istiqomah ini kalau mau dicoba itu 40 hari, tanpa terlewatkan gitu kan? Tanpa terlewatkan. Misalkan sholat duha. Nah, sholat duha ini kan dianjurkan 8 rakaat. 8 rakaat. Ya kan, yang sudah terbiasa 8 rakaat bisa ditambah lagi menjadi 12 rakaat. Sholat duhanya. Sholat duha seperti itu. Kalau ini diistiqomahkan ya, insya Allah rezekinya akan berlimpah dari arah yang tak terduga seperti itu. Ya. Kemudian juga sholat malam, ya kan? Kalau sholat malam ini kan kalau dulunya wajib kan, waktu zaman Nabi. Kalau sekarang jadi sunnah tapi lebih diutamakan. Waktu di zaman Nabi malah wajib itu. Iya. Sholat malam. Sholat malam itu jadi wajib kalau zaman Nabi. Untuk sekarang jadi sunnah tapi diutamakan gitu. Di sepertiga malam tentunya. Yang semula 8 rakaat sama ya, kita tingkatkan lagi menjadi 12 rakaat, ditutup dengan witir. Nah, disitulah kita bermunajat kepada Allah, minta sungguh-sungguh. Nah, kan begitu Pak. Iya. Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, insya Allah dikabulkan. Nah, gitu. Nah, terus jangan lupa zikir juga ditingkatkan, ya kan? Mungkin kita banyak dosa, jadinya kita harus beristighfar kan begitu. Iya. Beristighfar supaya
kita itu dimudahkan. Karena kalau rezeki kita banyak dosa, maka rezeki itu akan terhambat juga. Iya, iya. Kalau rezeki kita tidak minim dosa, ya kan, insya Allah ya rezeki itu akan berlimpah. Zikir itu bisa astagfirullah, bisa baca sholawat, bisa yang semula hanya 100 ditingkatkan lagi jadi 1000, yang sudah 1000 bisa ditingkatkan lagi jadi 4000. Ini namanya peniaganya Allah. Setelah sholat apa bebas kapan saja? Kita akan bicara tadi tentang sholat malam ya. Oh iya. Sholat malam. Setelah sholat tahajud ya qiyamul lail kan sudah ya 12 rakaat itu witir, bisa lanjut dengan zikir tadi. Karena di sepertiga malam itu Allah itu turun ke langit bumi, jadi ya, mendengar langsung apa yang kita panjatkan ya. Gitu. Apa yang kita minta kepada Allah itu kan ya. Iya, apa yang kita minta sudah utarakan di situ, minta. Misalkan ingin cepat diangkat jadi PNS, P3K, kita panjatkan di malam-malam Iya, itu. iya. Iya. Diistiqomahkan ya lainnya. Jangan hanya satu malam besoknya tidak lagi, harus ya, diistiqomahkan. Iya, iya. Kalau istiqomah insya Allah pasti ya Allah akan menjawab doa-doa kita. Karena apa? Setiap kata itu adalah doa dan Iya. setiap doa itu pasti terkabul. Iya. Jadi tidak ada doa yang tidak terkabul. Pasti Intinya terkabul. istiqomah itu juga. Intinya istiqomah. Kalau sudah istiqomah insya Allah terkabul. Kemudian kita bicara yang ketiga. Yang ketiga. Berusaha sudah, berdoa sudah. Ya. Dengan kita lanjut yang ketiga yaitu beramal. Nah, Dan ini ya. tidak kalah penting beramal, ya kan? Karena sebagian dari rezeki kita itu harus dikeluarkan, ya kan? Namanya sebagian itu 20-40% sebagian. Nah, Berarti 20-30% dari total pendapatan kita sebulan itu kita harus kita keluarkan untuk amal tadi. ya, untuk amal, untuk percepatan rezeki tadi ya. Berilah kesulitanmu dengan beramal. Kan itu dengan Ya, ya. mensedekahkan sebagian harta kita. Jadi Apakah 20-40%. Apakah ada ketentuan untuk beramalnya ke siapa ini, Kalau- yatim atau siapa gitu? Iya, kalau di agama itu dianjurkan ke kerabat dulu yang terdekat, keluarga, kerabat, ya kan? Ya. Setelah itu ada lagi anak yatim yang diutamakan, fakir, miskin, nah, supaya tepat sasaran. Gitu. Ya. Oh, berarti ke kerabat dulu, Iya. keluarga gitu Ya, ya. keluarga dulu, misalkan bisa orang tua, bisa sanak saudara, Iya. tetangga dekat, Iya. kemudian anak yatim dan fakir miskin di sekitar kita tentunya. Ke teman juga mungkin. Nah, teman pun Masuk ya. masuk kerabat kan, Bro? Masuk kerabat. Masuk Ya. kerabat. Pokoknya di kalangan lingkaran kehidupan kita. Betul, betul. Nah, sedekah itu dianjurkan sebagian, namanya sebagian 20-40%, bukan menyisihkan. Sekali lagi saya ulangi, bukan menyisihkan. Kalau menyisihkan itu kan kebanyakan nih orang masyarakat di sekitar kita menyisihkan kan, menyisihkan sebagian harta kita yang bisa 2.000, bisa 5.000. Itu namanya menyisihkan, kan? Iya. Kalau sebagian kecil yang sudah umum nih, yang sudah diterangkan oleh Yusuf Mansur, itu 10%, Pak. 10% dari Total pendapatan kita per bulannya. Jadi kalau untuk 10% ini hanya untuk kebutuhan kita sebenarnya, Pak. Kebutuhan sehari-hari kita selama sebulan itu supaya tidak minus, gitu. Misalkan ini penghasilan kita 3 juta kan begitu. Jadi
Misal 3 juta. Nah, 3 juta. Jadi kalau sebagian kecil kan 10%. 10% itu yang harus dikeluarkan berarti 300.000. Ini dikeluarkan untuk amal. Iya, dikeluarkan untuk sedekah kita. Sedekah. Sedekah kita. Karena kita tahu ya bahwa sedekah itu kelipatannya akan diganti oleh Allah 10 kali lipat, akan sampai 700 kali lipat. Yang umumnya kan 10 kali lipat. Kalau kita keluarkan 300.000, maka dalam sebulan itu insya Allah tidak minus ya. Iya. Jadi kita dapatkan 3 juta gitu. Iya. Untuk kehidupan kebutuhan kita sebenarnya, kita sendiri dan keluarga. Nah, untuk percepatan rezeki ini maka perlu mengeluarkan itu 20 sampai 40% dari penghasilan kita. Kalau tadi itu yang 10% yang standar. Yang gitu. standar sudah. Standar. Yang Kalau standar. ingin cepet ini, Kalau ingin cepet terasa rezekinya, ingin Ya. cepet terasa itu kita harus beramal 20% sampai 40% dari total pendapatan dari kita. total pendapatan kita. Itu Bapak Ibu ya. Kalau 10% itu standar. itu. Standar sebagian kecil. Bagian Sebagian kecil. ya. Kalau pengen cepet ya itu 20% sampai 40% pendapatan. dari pendapatan kita. Iya iya iya. Terus selain bersedekah jangan lupa ada zakat, Pak. Zakat penghasilan. Dan ini yang jarang dilakukan oleh masyarakat kita. Iya iya. Karena Saya kalau juga zakat ini wajib 2,5%. zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Maka Jadi- seperti zakat fitrah. Zakat fitrah kan wajib dikeluarkan setiap tahunnya kan di bulan puasa. Ini di luar Di luar sedekah nih. sedekah tadi Ini ya. di luar sedekah ada juga zakat penghasilan 2,5%. Setengah 2,5%. Iya, Ini 2,5% yang harus dikeluarkan. Setiap mendapatkan pendapatan gitu Ya, bisa per bulan, Bisa bisa per bulan. diakumulasi per tahun. Oh, bisa per bulan atau dikumpulkan Jadi satu tahun. tahun. Yang penting 2,5% yang harus dikeluarkan. Berarti kalau dijadikan per tahun itu Diakumulasi. zakatnya itu 2,5 dari total pendapatannya dia selama setahun. 12 bulan ya. Oh, iya, iya. Nah, kenapa harus dikeluarkan? Karena zakat ini kan hak orang lain. Betul. Hak orang lain. Kalau kita menahan hak orang lain, maka rezeki kita pun akan ditahan oleh Allah. Jadi akan tersendat-sendat juga karena tidak dikeluarkan tadi, menahan haknya orang. Iya, iya. Kalau sudah menahan haknya orang, maka rezeki pun akan ditahan oleh Allah. Maka ini yang perlu kita implementasikan. Ya. Selain tadi berusaha, berdoa juga, Ya. dan beramal. Amal ini. Ini yang penting untuk percepatan rezeki kita. Iya, iya. Insya Allah kalau kita terapkan ya, insya Allah kita akan jadi orang yang sukses dermawan. Dan itu harapannya banyak orang kayaknya sukses dermawan, sukses Sukses fikih. saja. Ini sukses plus dermawan. Nah, sukses plus dermawan. Ya, ya Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan itu menurut saya juga tips-tipsnya Pak Topik kemarin waktu lulus P3K gitu Ya, lah ya, Topik, ya. betul. Salah satunya saya menerapkan itu Pak, sedekah tadi. Sedekahnya. Dan saya punya nada kemarin waktu lulus P3K ya. Kalau Ya. saya lulus, saya nandakan gaji pertama itu saya sedekahkan Iya. anak yatim. Dan itu sudah saya laksanakan. Iya, iya. Salah satunya. Jadi gaji pertama itu sudah saya Sedekahkan. sedekahkan anak yatim. Ya, ya Bapak Ibu, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Topik tentang percepatan rezeki yang sudah Pak Topik laksanakan, bahkan itu sudah dilakukan oleh Pak Topik. Jadi mungkin ini yang Pak Topik sampaikan tadi bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu tentang
gimana caranya supaya rezeki kita tidak ditunda oleh Allah. Baik, Bapak Ibu, untuk sementara saya cukupkan pertemuan saat ini. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain di channel kita ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.